Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para hadirin, para rawuh jamaah Masjid Namira yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kemudahan untuk bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan perjalanan antum ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Rasulullah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa berjalan mencari ilmu agama, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah perjalanannya menuju surga. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, Allah pahamkan hamba tersebut dalam urusan agama. Jadi Allah itu kalau pengen kita itu baik, Allah itu kalau sayang sama kita, itu Allah kasih tanda. Dan tandanya itu bukan ditambah hartanya. Jadi kalau hartanya tambah banyak, kemudian dia mengatakan kelihatannya Allah sayang sama saya, harta saya kok selalu melimpah. Lah, ada salah. Banyaknya harta itu bukan tanda bahwa Allah sayang sama kita. Tanda Allah sayang kepada kita bukan ditambah kesehatannya. Betul, tidak. Aku mau terus tak kenal Allah sayang sama kita. Bukan. Tanda Allah itu sayang sama kita bukan ditambah sehatnya, bukan ditambah hartanya, tapi Allah sayang kepada kita. Allah tambah pemahaman kita terhadap agama dengan pemahaman yang benar. Makanya Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hamba, maka Allah pahamkan hamba tersebut urusan agama. Ada seorang gagah perkasa, gede badannya, datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah merasakan sakit kepala?" Maka orang itu mengatakan, "Apa itu sakit kepala? Saya tidak pernah merasakan yang namanya sakit kepala." Terus Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau pernah kena penyakit humma, menggigil demam? Apakah engkau pernah?" Dia mengatakan, "Apa itu penyakit acam panas? Tak pernah saya mengalami." Terus orang itu pergi. Kata Rasulullah SAW,
Barang siapa yang ingin melihat calon penghuni neraka, lihatlah orang tadi. Jadi kita ini harus mengerti kapan kita disayang oleh Allah. Kita disayang oleh Allah itu tandanya adalah Allah gerakkan hati kita untuk senang dengan agama, senang dengan masjid. Anaknya diajak ke masjid, anaknya diajak sholat, anaknya dimengertikan ilmu agama dengan pemahaman yang benar. Itu adalah tanda bahwa Allah sayang sama kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita. Tapi sebelumnya lupa kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran untuk seluruh pengurus yayasan Masjid Namira, begitu juga seluruh pengurus takmir Masjid Namira. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Para jamaah yang dirahmati Allah, materi kita pada kesempatan yang baik ini kita membahas seorang sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam, sahabat Nabi yang keimanannya laksana gunung yang kokoh, seorang sahabat Nabi yang tekadnya seperti karang di tengah lautan yang tidak akan goyah diterjang gelombang yang deras. Beliau adalah Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kita akan mempelajari Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi itu adalah manusia-manusia terbaik yang Allah statementkan dalam Al-Quran bahwa para sahabat Nabi adalah generasi terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi untuk umat manusia. Ketika ayat ini turun, kalian yang diajak bicara ini oleh Allah, kalian, siapa kalian ketika ayat ini turun? Pada waktu itu tidak ada kecuali Rasul dan para sahabat. Maka ketika ayat ini turun kepada Rasulullah, kalian adalah umat terbaik. Kalian pada waktu turunnya ayat itu siapa? Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga turunkan surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah, radhiyallahu anhum, meridho kepada mereka. Marilah kita beragama seperti agamanya Rasulullah dan para sahabat. Kita melaksanakan apa yang mereka laksanakan. Kita berhenti sebagaimana mereka berhenti. Kita berjalan sebagaimana mereka berjalan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tokoh kita yang mulia, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir ini sering kita dengar ceritanya. Dan mungkin anak-anak kita lebih hafal daripada kita. Ya, Ammar bin Yasir, pahlawan Islam. Beliau adalah Ammar bin Yasir Al-Ansi Al-Makki. Kenapa Al-Makki? Karena beliau lahir di kota Mekah. Huwa al-imam, beliau adalah seorang pemimpin. Al-Kabir, pemimpin yang agung. Kunia beliau adalah Abul Yaqdhan. Abu al-Yaqdhan. Ahadus sabiqin al-awwalin ilal Islam. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Wa huwal badri, dan beliau pernah ikut perang Badar. Perang di mana kaum muslimin jumlahnya 313
dikepung oleh 1000 manusia. Dan Allah sudah pernah mengatakan, ya, kepada orang-orang yang pernah ikut perang Badar di saat-saat sulit mempertahankan Islam bersama Rasulullah, dihadapkan dengan hadapan orang kafir yang banyak. Allah katakan kepada mereka, kerjakan sesuka hati kalian. Sungguhnya aku ampuni dosa kalian. Orang yang pernah ikut perang Badar distempel oleh Allah masuk surga. Dan di antara yang ikut perang Badar, manusia yang pada waktu itu digoncang keimanannya 313 orang itu, di antaranya adalah Ammar bin Yasir. Wa walidahu mata tahta ta'dzib, dan kedua orang tuanya adalah manusia yang pertama kali syahid dalam Islam. Ibunya namanya Sumayyah. Papanya namanya Yasir. Budak. Sumayyah ini budak masuk Islam. Yasir pun masuk Islam. Majikannya enggak diterima. Majikannya tidak terima. Seperti Bilal yang dulu kita ceritakan. Maka Sumayyah ditempelingi oleh majikannya, ditendang, dipukuli, disiksa, suruh murtad dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa, wahai Sumayyah, ibunya Ammar, senantiasa wahai Sumayyah, kami akan mengazabmu, menyiksamu, menghukummu sampai engkau murtad dari ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tidak mau murtad-murtad. Disiksa luar biasa. Tidak murtad-murtad. Sampai akhirnya hilang kesabarannya Abu Jahal. Abu Jahal mengambil hirbah. Hirbah itu tombak kecil. Ya, Abu Jahal mengambil tombak kecil, hirbah, ditusukkan ke, mohon maaf, kemaluannya Sumayyah sampai tembus. Dan Sumayyah wafat di depan putranya yang bernama Ammar. Setelah ibunya tewas di hadapannya, ganti ayahnya, dipecuti, dipukuli, ditendang, dan akhirnya dibunuh pula di hadapan Ammar. Itu termasuk awal-awal masuk Islam ini. Di saat Umar bin Khattab belum masuk Islam. Hamzah, orang-orang hebat belum masuk Islam. Dan pertama kali yang masuk Islam adalah dari kalangan orang-orang yang apa? Lemah. Karena orang yang lemah, yang nggak punya apa-apa itu lebih mudah untuk mendapatkan hidayah. Nggak ada kesombongan dalam hatinya. Dibunuh, bapak, emak dibunuh. Tinggal Ammar. Disiksa, dipukul, ditendang. Sehingga dia benar-benar dipaksa untuk murtad. Dan dia tidak kuat. Tidak kuat melihat bapaknya dibunuh di depannya, ibunya dibunuh di depannya. Dan tidak cukup di situ. Dia pun disiksa luar biasa. Karena tidak kuat dengan siksaan itu, beliau secara lisan mengeluarkan kata-kata kemurtadan. Supaya terbebas dari apa tadi? Supaya terbebas dari siksa. Akhirnya dilepaskan dia. Setelah dilepaskan dia datang ke Rasulullah SAW sambil menangis. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Aku telah murtad ya Rasulullah. Ibuku dibunuh di depanku. Ayahku dibunuh di depanku. Dan aku tidak kuat dengan siksaan yang sangat dahsyat. Hingga aku telah melafadzkan kalimat kekufuran ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan hatimu wahai Ammar? Hatiku tenang dalam keimanan. Mutmainnun bil iman. Maka turun ayat dari langit. Membela Ammar. Karena Ammar terpaksa melakukan itu. Nah, ini juga dalil tidak boleh gampang ngafirkan orang. Itu jelas dijelaskan oleh para ulama. Orang yang melafadzkan kalimat kekufuran belum tentu orangnya itu kafir. Makanya gak boleh gampang ngafirkan orang. Karena zahirnya orang itu melakukan kekafiran belum tentu. Makanya para ulama menjelaskan masalah itu. Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru 'alaihi. Orang tidak serta-merta, orang yang melakukan amalan kekafiran, lantas orangnya langsung dikafirkan. Karena kita nggak tahu, pertama hatinya orang gimana. Kedua, dipaksa apa tidak.
Karena bisa jadi terpaksa. Termasuk kisah, masih ingat gak antum yang dulu saya ceritakan di tempat ini? Dulu saya ceritakan ada orang, ya, Allah mengatakan bahwa Allah itu lebih gembira melihat hambanya tobat daripada gembiranya seorang laki-laki yang dia pergi ke padang pasir membawa kendaraannya, untanya, di situ ada makanannya, ada minumannya, ada pakaiannya. Di tengah padang pasir, ternyata kendaraannya atau hewan tunggangannya itu hilang pergi. Padahal makanannya ada di situ, minumannya ada di situ. Dia sendirian di tengah padang pasir. Logikanya, ya hampir mati. Nggak ada pertolongan ini kan. Dia mencari untanya kemana-mana, nggak ketemu-ketemu. Ternyata akhirnya ketemu. Maka diambil lagi tali kekangnya. Saking gembiranya dia ketemu untanya, ketemu makanannya, ketemu minumannya. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Itu amalan kekafiran enggak? Itu omongannya jelas-jelas kafir. Iya kan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu apa? Hambaku, sedangkan aku ini Tuhanmu. Saking senangnya salah ngomong. Nah, jadi tidak semua orang yang melafadzkan kalimat kekufuran lantas orangnya pasti kafir. Karena itu ada halal yang banyak. Makanya kita tidak boleh gampang kafirkan orang. Nah, itu ya. Karena butuh fikih, butuh penjelasan para ulama, butuh fatwa, tidak boleh sembarangan. Termasuk Ammar ini. Rasulullah ketika Ammar bin Yasir datang ke Rasulullah nggak ngomong gini. Awak mikul apa murtad barang itu. Rasulullah mengakuinya. Bahkan Allah membenarkan karena dia terpaksa. Nah itu ya. Itulah tentang Ammar bin Yasir. Apa saja keutamaan Ammar bin Yasir? Yang pertama, annahu minas sabiqin al-awwalina ilal Islam. Beliau di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam. Laqad adzabahu kuffar Makkah adzaban syadidan. Beliau termasuk sahabat yang merasakan pedihnya di awal-awal perjuangan. Disiksa, diseret, dipukuli awal-awal. Fasabara ala dzalika, dan beliau sabar terhadap itu semua. Yaqulu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata. Jadi masih keutamaan yang pertama, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kana awal man adhara Islam sab'ah." Dahulu awal-awal orang-orang yang terang-terangan masuk Islam cuma ada 7 orang. Bahkan Umar belum apa? Bahkan Umar belum masuk Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud, zaman Rasulullah pertama kali dakwah, tidak ada yang berani menampakkan Islam kecuali 7 orang saja. Siapa 7 orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karuan Rasulullah yang punya dakwah, ya kan? Yang kedua adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar yang paling istimewa. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwa ghair Abu Bakar." Tidaklah aku mengajak orang masuk Islam kecuali dalam dirinya ada keraguan-raguan, kecuali 1 orang. Aku ajak langsung masuk Islam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu nomor 2. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Ammar. Bayangkan Ammar nomor 3. Yang menampakkan terang-terangan. Ammar nomor 3. Yang nomor 4 ibunya. Siapa namanya? Sumayyah. Yang nomor 5 adalah Suhaib. Yang nomor 6 Bilal. Bilal bin Rabah yang sudah kita ceritakan dulu ya. Yang nomor 7 Al-Miqdad. Sahabat Nabi yang bernama Miqdad. Adapun Rasulullah meskipun terang-terangan mendakwakan Islam, beliau punya keluarga besar, Bani Hashim.
Beliau punya paman, bangsawan, namanya Abu Thalib. Tidak ada orang kafir pada waktu itu berani melukai Nabi. Karena masih ada pamannya yang bernama Abu Thalib. Bahkan Quraisy itu bisa melukai Nabi ketika Abu Thalib wafat. Selama Abu Thalib masih hidup tidak berani Quraisy ngapa-ngapain Rasulullah. Baru siksaan, lemparan batu, diusir itu baru setelah Abu Thalib wafat. Tidak ada masalah. Meskipun Rasulullah terang-terangan gak ada yang berani ngodik-ngodik Rasulullah. Karena pamannya adalah pembesar kota Makkah. Begitu juga dengan Abu Bakar. Abu Bakar punya keluarga besar. Bani Taim. Tidak ada yang berani ngodik-ngodik Abu Bakar. Dan orang, perhatikan, orang kafir Quraisy tidak akan menemukan kejelekannya dua orang ini. Nek Bilal, gampang. Wah, awakmu ireng. Keriting, iso. Betul nggak? Gak asli Arab, iso. Wong Arab kon gelek celai Nabi mbek celai Abu Bakar nggak ketemu. Rasulullah diwadani elek, wonge ganteng. Rasulullah diwadani kere, soge bojone konglomerat. Rasulullah diwadani moralnya cacat. Rasulullah itu sepakat orang ahli jahiliyah. Wong api-api menungso Rasulullah itu. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, sepakat wong Arab iki Rasulullah seapi-api menungso. Jadi repot, madani Rasulullah gak ketemu-ketemu. Akhirnya mereka berdusta. Berdusta menjuluki Nabi. Padahal mereka sendiri tahu bahwa Nabi gak seperti itu. Nabi diwara tukang sihir. Nabi diwara dukun. Nabi diwara apa meneh? Gila, majnun. Padahal mereka sendiri tahu bahwa Nabi Muhammad gak. Begitu juga Abu Bakar. Nasabnya tinggi. Kaya. Bangsawan, gak ada cacat moral. Makanya setiap Rasul itu dijaga akhlaknya oleh Allah. Allah memberi Rasul akhlak sebelum memberi kerasulan. Betul apa enggak? Allah memberikan kepada Rasulullah akhlak sebelum memberi kerasulan. Karena kerasulan itu harus dipegang oleh orang yang tidak punya cacat moral. Kalau sudah punya cacat moral, enggak ada sing gugu. Makanya Nabi kecil. Kenapa Rasulullah kok wafat bapaknya, wafat ibunya? Salah satu hikmahnya adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa enggak ada yang mendidik Rasulullah kecuali Allah langsung. Paham? Mengapa Rasulullah kok hikmahnya itu apa? Kok yatim piatu? Bapaknya wafat, ibunya wafat, bahkan eyangnya baru umur 8 tahun ikut wafat juga. Untuk membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada yang bisa mengajari Rasulullah kecuali Allah. Siapa sih ngajari Nabi? Diajari Abu Thalib. Buktinya Abu Thalib gak masuk Islam. Itu menunjukkan sing ngajari Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah, Rasulullah banyak yang belai keluarga besarnya, Abu Bakar juga. Lah kalau Ammar, bangsa Buddha. Lah Ammar, Bilal, Suhaib, ini orang-orang lemah. Makanya orang Arab jahiliyah dulu itu melihat, kalau yang masuk Islam itu orang kaya, maka diembargo, dimelaratkan, bisnisnya dimatikan. Tapi kalau yang masuk Islam itu orang-orang lemah, maka dia bahkan disiksa, dipukuli. Lah termasuk Ammar ini orang yang disiksa. Ketika ibunya dipukuli, ibunya disiksa, ayahnya disiksa, dan Ammar disiksa, itu Rasulullah melihat itu. Itu Rasulullah melihat. Dan Rasulullah mengatakan, Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sungguhnya tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah di surga. Di perjuangan kita ini belum ada apa-apanya dengan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu ya, jadi Ammar ini orang yang awal-awal masuk Islam. Kemudian pelajaran yang nomor 2 adalah wa min manakibihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra alaihi wa huwa yu'adzab fa amarahu bis sabr wa basyirhu bil jannah. Pelajaran yang nomor 2 atau keutamaan Ammar yang nomor 2 adalah bahwa beliau termasuk yang dijamin masuk surga. Seperti saya katakan tadi, ketika ayahnya disiksa, ibunya disiksa, Ammar disiksa, itu Rasulullah melihat. Dan Rasulullah mengatakan, Sabran ya ala Yasir,
fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah surga. Jadi Ammar ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Kemudian yang nomor 3. Wa min manaqibihi hubbun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahu wa sana'uhu alaihi. Keutamaan Ammar yang nomor 3 adalah bahwa Rasulullah sangat mencintai Ammar. Dan Rasulullah sering memuji-muji Ammar di depan para sahabat yang lain. Bagaimana kok bisa ada kesimpulan seperti ini? Perhatikan. Jazi'a Amr ibn al-As indal mauti jaza'an syadidan. Amr bin As, sahabat Nabi yang mulia, gubernur Mesir, penakluk Mesir pertama kali yang mengislamkan orang-orang Mesir. Dulu Mesir kan bukan Islam. Bahkan bukan Arab. Dulu itu Mesir bukan Arab. Mesir itu dulu adalah bangsa apa? Bangsa Kipti. Bangsa apa? Kipti. Bangsanya Fir'aun itulah. Itu bangsa Kipti. Terus Amr bin As datang membebaskan. Penduduknya diislamkan. Amr bin As ini orang hebat. Panglima perang. Ya, ditunjuk Nabi, ditunjuk Umar bin Khattab dalam peperangan. Lah ini cerita ini. Apa hubungannya sama Ammar? Ada hubungannya, perhatikan. Amr bin As ini ketika hampir wafat, beliau itu ketakutan dan sedih. Ketakutan dan apa? Sedih. Falamma ra'a dzalika ibnuhu Abdullah bin Amr bin As, keadaannya seperti itu dilihat oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini ulamanya sahabat. Kalau ayahnya itu seorang jenius, seorang militer, seorang kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur Mesir, penakluk Mesir di zamannya Umar bin Khattab, ya, punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Beda karakter. Kalau bapaknya itu seorang leader, seorang politikus, seorang bangsawan, seorang panglima perang, seorang negosiator ulung, pelobi ulung. Kalau anaknya tidak. Kalau Abdullah bin Amr bin As ini ulama, ahli ilmu, berwibawa. Ya, dua karakter yang berbeda. Dalam riwayat selisih umurnya sedikit antara Amr bin As dengan anaknya siapa tadi? Abdullah bin Amr bin As. Karena nikah muda Amr bin As ini. Lah, ketika ayahnya dalam kondisi yang sakit parah, datanglah anak yang menemani, yaitu Abdullah bin Amr bin As, dan mengatakan, "Ya Aba Abdillah, ma hadzal jaza?" Wahai ayahku, Amr bin As, kenapa kamu kelihatan ketakutan? Bukankah dahulu kamu bersama Rasulullah dalam peperangan-peperangan? Bukankah Rasulullah sangat dekat kepadamu? Dan Rasulullah sering menunjukmu dalam beberapa tugas penting kenegaraan. Engkau orang dipercaya Nabi, orang kecintaannya Nabi, orang yang selalu dekat sama Nabi. Rasulullah sering menunjukmu dalam tugas-tugas penting. Apa yang kau takutkan? Lihat, itu para sahabat itu nggak pernah pede dengan surga. Ini Amr bin As belani Nabi, memperjuangkan Islam bersama Nabi, tapi nggak pede, takut menjelang wafat, takut, gelisah dia. Padahal seluruh hidupnya itu bela Nabi, bela Islam. Tapi gelisah, takut. Ditanya oleh anaknya, "Kenapa kamu seperti ini wahai ayahku? Bukan kamu adalah sahabat senior, pembela Rasul, ditunjuk Rasul, panglima Islam. Dengan tanganmu orang-orang Mesir masuk Islam, jadi sholat, menyembah Allah. Sebelumnya mereka menyembah selain Allah." Dikuatkan sisi pengharapannya. Apa kata Amr bin As? Perhatikan. Amr bin As mengatakan, "Ai bunai, wahai anakku, qad kana dzalika sa'ukhbiruka an dzalik." Aku akan kabarkan kepadamu sesuatu. "Inni wallahi ma adri akhuban kana dzalika am ta'allufan yata'allafuni." Aku enggak tahu apakah dulu Rasulullah itu dekat kepadaku karena Rasulullah mencintaiku, ataukah Rasulullah hanya ingin menarik hatiku agar aku masuk Islam dan kuat keislamanku dan aku tidak lepas dari kekafiran.
Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Wahai anakku, aku dulu dekat sama Rasulullah. Rasulullah sering nunjuk aku. Aku enggak tahu, aku enggak pede. Apakah dulu itu Rasulullah karena cinta sama aku, ataukah Rasulullah hanyalah mentaklif hatiku? Mentaklif hati artinya melembutkan hatiku. Iki wong diman-iman cekak kafir meneh, ngono lho. Dikek jabatan, ditunjuk-tunjuk supaya cek lolo, cekak kafir meneh. Aku enggak tahu apakah dulu Rasulullah itu mendekati aku, menunjuk aku itu karena benar-benar cinta padaku, ataukah karena Rasulullah itu meluluhkan hatiku. Paham maksudnya ya? Walakinni asyhadu ala rajulain annahu qad faraqad dunya wa huma yuhibbuhuma. Tapi aku tunjukkan kepadamu anakku 2 orang yang ketika Rasulullah wafat, aku tahu persis bahwa Rasulullah benar-benar cinta sama 2 orang ini dan orang yang masih hidup. Dia adalah Ammar. Ini padahal Ammar bin As ini belan Islam. Termasuk kesayangannya Rasulullah. Termasuk orang yang pilihan. Termasuk orang punya jasa besar dalam Islam. Tapi enggak pede, Pak. Lah kita ini wis kadang pede ini mlebu surga. Ini para sahabat takut. Tetapi anakku akan saya tunjukkan kepadamu, aku bersaksi ketika Rasulullah wafat ada 2 orang yang benar-benar cintai Nabi. Yang pertama adalah Ammar, anaknya Sumayyah. Dan yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Falamma haddatsahu wada'a yadahu mawdi al-ghilali fi dhaqnihi wa qala Allahumma amartana fatarakna wa nahaitana wa raqibna wa la tas'una illa maghfiratuk. Kemudian ayahku berkata, "Ya Allah, Engkau memerintahkanku sesuatu, tapi aku sering meninggalkannya. Ya Allah, Engkau sering melarang aku, tapi aku melakukannya. Ya Allah, sekarang tidak tersisa kecuali ampunan dan rahmat-Mu." Itu sahabat Nabi padahal. Berjuang bersama Nabi. Di tangannya orang-orang masuk Islam, sholat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gak pede. Seperti Umar bin Khattab, masih ingat dulu kan? Umar bin Khattab menjelang wafat, Umar bin Khattab yang Nabi berstatement dengan lisannya, tidak pernah Nabi cabut. Umar fil jannah. Umar masuk Islam, membela kaum yang tertindas. Umar fil jannah, Umar masuk Islam. Tidak pernah diambil dan di cancel, tidak pernah dipending, tidak pernah dicabut statementnya Nabi ini. Sampai Rasul wafat, statementnya Nabi tetap diriwayatkan. Umar fil jannah. Umar itu calon penghuni surga. Tapi Umar ketika wafat gak pede. Dia ngomong sama anaknya, "Wahai anakku, tolong letakkan pipinya ayah di tanah." Akhirnya pipinya nih, kepalanya diletakkan di tanah sama anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. "Wahai ayahanda, kenapa tidak pahaku saja? Lebih empuk, kenapa harus tanah? Segera wahai Abdullah sebelum terlambat." Maka diletakkanlah kepalanya di tanah. Dan Umar mengatakan, "Wailun li Umar." Sungguh celaka Umar seandainya Allah tidak mengampuninya. Itu padahal orang dijamin masuk surga. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga. Tapi gak pede. Mereka itu manusia yang hatinya bersih. Yang dijamin oleh Allah. Turunkan ayat dari langit memuji mereka. Distempel masuk surga. Tapi jiwanya bersih. Selalu gak pede. Saking dekatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar setiap sholat nangis. Abu Bakar setiap sholat nangis. Itu padahal manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini jauh dengan para sahabat. Harus ngaji, diingatkan sama orang-orang besar supaya kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan membaca sirah nabawi, sirah para sahabat, semoga di akhirat surga kita bersama para sahabat. Kita ingat-ingat ini, cerita-cerita ini. Dan nanti kita akan ceritakan kepada Sayyiduna Ammar, "Wahai Sayyiduna Umar, Sayyiduna Ammar, wallahi dulu kami membaca sirahmu. Kami mengerti perjuanganmu dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita di surga yang sama seperti surga. Berdoalah yang tinggi. Mintalah surga Firdaus. Jangan remeh-remeh kalau ya Allah saya minta mobil ya Allah. Ya oleh jaluk mobil itu.
Ya Allah, njaluk omah sing sugih oleh, omah sing gedhe oleh. Tapi ojo lali. Ndonga kanggo akhirat. Sing pernah haji, sing pernah umroh, perhatikan. Sing pernah haji, pernah umroh. Saman kalau tawaf, ini anggaplah Ka'bah ini. Ini Hajar Aswad. Ini tidak ada doa khusus. Di 3/4 ini tidak ada 3 khusus. Paham saya? Di 3/4 kotak ini loh. Kotak pertama sisi 1, sisi 2, sisi 3. Ini tidak ada doa khusus. Mau sholawat boleh, mau tasbih boleh, mau tahlil boleh. Terserah sampean dongo, terserah bebas. Khusus yang sini ada doa khusus. Apa doanya? Hah? Doa khusus yang di sisi sini apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kok ditaruh sini? Karena kebanyakan orang itu kalau di sini lupa njaluk donya kabeh. Ngene mboten? Diingatkan sama Allah, ojo sampai lali njaluk akhirat di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada seorang sahabat Nabi yang hidupnya selalu meladeni Nabi, membantu Nabi, berusaha berkhidmat melayani Nabi. Rasulullah kasihan sama sahabat ini. Ditanya sama Rasulullah, "Is'alni." Rasulullah berkata, "Mintalah sesuatu dariku, wahai sahabatku. Tolong mintalah kepada aku sesuatu yang aku akan membantumu." Antum tahu apa jawabannya? Ini Nabi loh ini. Doanya terkabul. Ketika sahabatnya ditawari, "Mintalah kepada aku, kamu minta apa?" Karena saking senangnya sama sahabat ini melayani Nabi, ngawulo kepada Nabi, berkhidmat. "Is'alni," mintalah kepada aku. Apa kata sahabat? "Ya Rasulullah, aku minta kepadamu, doakan aku agar aku bisa menemanimu di surga." Apa kata Rasulullah? Ya, jangan yang itu, yang lain. Kalau itu mah iya tak dongakno, wis kadek kon tak dongakno. Sing lain. Kata sahabat itu, "Tidak perlu ya Rasulullah. Kebahagiaan kami yang paling tinggi adalah menemanimu di surga." Nah, seorang muslim harus seperti itu. Cita-cita tertinggi adalah berkhidmat untuk agama, untuk kebaikan masyarakat kita, negara kita. Kita kasih pencerahan yang baik-baik kepada umat kita, supaya negara tetap kokoh, tetap aman, dan berjuang untuk agama kita. Tujuan kita ini mulia, tidak sekedar duniawi. Dunia boleh, tidak haram. Tapi kita harus punya orientasi tertinggi dari hidup kita. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan para bapak, para ibu, sering saya sampaikan di tempat ini. Yamutul insanu ala ma asya alaihi. Manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Pegang omongan saya. Yamutul insanu ala ma asya alaihi. Manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau sampai senengane nang masjid nang Namira, ngaji nang masjid, ngurung ono ceramah, matine sampean gak akan jauh dari masjid dan tempat yang baik. Wong nek senengane salat jamaah, matine gak ngira adoh teko salat jamaah. Mbok pas berangkat ketabrak, mbok pas nang gone kamar mandi kebreset, mbok pas sujud gak balik-balik, mbok pas mulai ketabrak di sana. Husnul khotimah. Orang yang ahli maksiat, matine gak adoh teko maksiat. Wong nek ahli judi terus judi, senengane nongkrong judi. Matine gak ngira adoh teko kono. Mbok pas nyekel remi, mbok pas ya sembuh gak ngerti aku. Ya. Ditalkin malah qul la ilaha illallah. Pak sampean ucapno la ilaha illallah. Sekak. Lu ada kisahnya kan? Ada kisahnya karena ahlinya dulu seperti itu. Lah kita tidak mencela orang tapi ngajak yang api-api, ngajak yang baik-baik. Ya, mencontoh para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya. Jadi sampai siapa tadi namanya? Amr bin As itu ngomong kayak gitu. Padahal Amr bin As padahal panglima jenderal. Sampai ngomong, aku nggak tahu dulu Rasulullah dekat sama aku itu bener-bener cinta sama aku, ataukah sekedar gandoli aku biar aku apa? Tetap dengan apa? Keislaman.
Tapi aku sampaikan kepadaku anakku, orang yang benar-benar dicintai Nabi. Ternyata siapa? Justru orang yang dianggap lemah. Iya tak? Justru orang yang dianggap lemah. Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Mungkin secara ekonomi lemah. Mungkin hartanya enggak sebanyak Amr bin As. Itulah manusia. Allah tidak melihat wajahnya. Allah tidak melihat rupanya. Yang dilihat adalah hatinya dan amalannya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kuntu jalisan inda Nabi. Kata Ali, ini Ali loh ya. Orang yang dijamin masuk surga. Ali radhiyallahu anhu pernah duduk bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dana Ammar bin Yasir. Kemudian Ammar bin Yasir ini datang. Jadi Rasulullah duduk bareng sama siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Datang Ammar bin Yasir minta izin mau masuk. Maka Rasulullah mengatakan, a'dzanu lahu. Izinkan dia masuk. Akhirnya masuklah siapa tadi? Ammar bin Yasir dan Rasulullah mengatakan, marhaban bit-thayyib al-mutayyib. Marhaban bit-thayyib al-mutayyib. Selamat datang bit-thayyib, orang yang baik. Al-mutayyib, yang dibaiki. Di depan sahabat loh ini. Wa hadza sana'un minan nabi ala Ammar. Dan ini adalah pujian siapa tadi? Rasulullah kepada Ammar. Hudzaifah. Jadi yang menyaksikan kebaikannya Ammar ini koleganya di antara para sahabat. Dan sahabat itu adalah manusia yang paling bersih hatinya. Gak ono ngarani ngene, api aku karo wong iku. Gak ono sahabat ngene. Muji koncone. Abarru hadil ummah quluban, manusia yang paling bersih hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Wallahi, seandainya kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan mampu mengalahkan satu mud atau setengah mud sedekahnya sahabat. Antum bayangkan gunung Uhud emas. Zaman ini kita ini infak emas sebesar gunung Uhud. Jangankan gunungnya, kerikilnya aja loh. Udah timbangannya berat. Ini gunungnya. Seandainya kalian infak emas sebesar gunung Uhud, wallahi pahalanya kalian itu tak sanggup mengalahkan satu mud atau bahkan setengah mud sedekahnya sahabat. Dan mud itu nggak mungkin emas. Kan sering saya sampaikan. Karena emas nggak bisa dimud. Gitu? Mud itu kan takaran. Yang dimud ya apa? Gandum itu yang dimud. Nah, itu ya. Itu menunjukkan sahabat artinya baik. Hudzaifah bin Yaman berkata, qala Rasulullah bersabda, iktadu bil ladaini min ba'di min ashabi. Carilah keteladanan dari orang-orang setelahku, dari kalangan sahabatku, Abu Bakar dan Umar. Wahtadu bihati Ammar, dan carilah petunjuk dengan petunjuknya Ammar. Watamassaku biahdi Ibni Mas'ud, dan pegang teguhlah perjanjiannya Abdullah bin Mas'ud. Yang disebut nomor 3 setelah Abu Bakar, Umar, terus apa? Ammar. Orang yang sedang kita ceritakan. Nah, itu ya. Nomor 4 sekarang. Betul, nomor 4 ya. Wa min manaqibihi syahadatun nabi lahu biquwatil iman. Yang nomor 4, persaksian Rasul bahwa Ammar ini memiliki iman yang kuat. Dakhala Ammar ala Ali. Ammar pernah masuk ke Ali. Maka Ali berkata, selamat datang wahai orang baik.
dan orang yang diperbuati baik kepadanya. Kemudian Ali berkata, aku mendengar itu dari Rasulullah, bahwa Ammar ini orang yang dipenuhi dengan keimanan. Ini sejak pertama masuk Islam terlunta-lunta ini. Ammar ini. Nomor 5. Wa min manakibihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna Allah a'adahu minasyaitan. Termasuk keutamanya Ammar adalah Rasul mengabarkan bahwa Ammar bin Yasir ini dijaga Allah dari setan. Ammar bin Yasir ini diberi perlindungan oleh Allah dari setan. Tidak pernah diganggu jin. Tidak pernah disantet. Tidak bisa. Karena Ammar dijaga oleh Allah dari setan. Qala Alqamah qala li Abu Darda. Alqamah berkata bahwa Abu Darda, sahabat Nabi, pernah berkata kepadanya. Jadi ceritanya ini Alqamah datang ke Syam untuk minta fatwa kepada Abu Darda. Karena Abu Darda termasuk, seingat saya wallahu alam, Abu Darda ini termasuk sahabat yang tinggal di Syam. Wallahu alam. Lah Alqamah ini datang ke negeri Syam, minta fatwa ke siapa tadi? Abu Darda. Maka Abu Darda itu berkata kepadanya, "Alaysa fikum alladhi a'adahu Allah ala lisani nabiyhi minasyaitan?" Kenapa kamu jauh-jauh ke sini? Bukankah di negerimu ada sahabat Nabi yang kata Rasulullah, sahabat itu terlindungi dari syaitan. Siapa orangnya? Ammar. Karena Nabi mengatakan bahwa Ammar ini dilindungi Allah dari syaitan. Begitu juga ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Hurairah, "Hadisni, wahai Abu Hurairah, tolong sampaikan hadis kepadaku." Abu Hurairah kan orang yang paling banyak periwayatan hadisnya. "Ya Abu Hurairah, hadisni, wahai Abu Hurairah, tolong berikan hadismu, sampaikan hadis kepadaku dari Rasulullah." Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, "Tas'aluni wa fikum ulama ashabu Muhammad." Kamu tanya kepadaku, padahal di tempatmu ada ulamanya para sahabat. Al-mujar minasyaitan, orang yang dilindungi dari syaitan. Ammar bin Yasir. Ngapain ente datang ke aku? Di tempatmu ada Ammar bin Yasir. Nek wong saiki, oh tepak awakmu takon aku. Ojo takon nang liyane. Iya dah? Nek sahabat ndak, atine bersih sahabat itu. Mangkane meskipun mek sedekah beras sakmene, sahabat Nabi ya, sakmene tok lho, sedekah beras. Mbek awakmu, mbek awakku, misale infak sak gunung, kon apa-apa nih dibanding nang sak wae. Soale atine bersih. Dhewek iki ndak, saiki ikhlas wis kono sing ngeru. Ya Allah, ikhlas ya Allah. Menesuk cerita. Saiki ya ikhlas, menesuk cerita. Nek sahabat ndak, atine bersih. Makanya enggak ada yang bisa ngalahkan para sahabat. Perhatikan. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Innallaha nadhara ila qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Allah melihat hati-hatinya manusia yang ada di jagat raya ini. Maka Allah menjumpai hati yang paling bersih di jagat raya ini adalah hatinya Nabi Muhammad. Maka Allah pilih dia menjadi nabi. Tsumma nadhara Allah ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat hatinya manusia. Kemudian Allah melihat hatinya manusia di jagat raya ini setelah hatinya Rasulullah. Maka Allah menjumpai hatinya para sahabat adalah hati yang paling bersih di muka bumi. Maka Allah pilih mereka untuk berjuang bersama nabinya. Syarat berjuang hati ini kudu bersih. Wong diserai masjid. Kalau hatinya enggak bersih, ya kecewa bolak-balik. Betul enggak? Mutung. Sampean ini kan yang di sini kan banyak orang-orang takmir di luar sana kan ya. Ini kan sampean kan yang sebelum datang ke sini kan di sana punya masjid, sana punya masjid ke sini. Lah panjenengan kalau diserai masjid, niatkan karena Allah. Nek gak ngono loro ati terus.
Diundang gak teko. Ya wis berarti wonge gak gelem. Ya wis sabar. Kudu ikhlas, Pak. Iki omahe Allah. Nek sampean lara ati wis minggiro iki dudu nggone wong sing lara ati. Kudu yakin karo Allah. Sing gelem ayo berjuang, sing gak gelem ya ndak apa-apa. Gak usah lara ati untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayo belajar hati yang bersih. Belajar hati bangun masjid, menyemarakkan masjid butuh hati yang bersih. Nek gak ngono lara ati terus. Untuk Allah ini bukan teman. Sing mau monggo ayo. Sing gak mau ndak apa-apa. Aku gak lara ati nang awak. Ngono, Pak. Ini para sahabat seperti itu, hati ini bersih. Itu yang menyebabkan mereka dijadikan sebaik-baik apa? Umat. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Aisyah, kok kata Aisyah, kata Abu Hurairah, "Loh kamu minta aku hadis. Oh di tempatmu ada siapa?" Ammar bin Yasir. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang nomor berapa ini? Yang nomor 6. Wa min manaqibihi difa'un nabi wa ghadabun nabi mimman aghdabahu. Termasuk keutamaannya Ammar bin Yasir adalah Nabi membelanya dan Nabi marah kalau ada orang yang membuat marah Ammar bin Yasir. Enggak tanggung-tanggung. Ammar bin Yasir pernah punya masalah dengan sahabat yang lain. Dan sahabat ini hebat. Luar biasa. Siapa? Sudah pernah saya sampaikan dulu di sini. Ya cuma namanya murid itu kan ya ono sing pinter, ono sing gak pinter, ono sing ilingan, ono sing gak ilingan. Gitu. Ammar bin Yasir ini pernah punya masalah sama sahabat Nabi yang lain yang bernama Khalid bin Walid. Bayangkan Khalid loh ini. Khalid ini julukannya apa? Saifun min suyufillah al-maslulah. Pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang terhunus. Pokoknya pasukan Islam dipimpin Khalid menang. Tak pernah kalah. Namanya pedangnya Allah kok kalah. Sampai di zamannya Abu Bakar perang ada Khalid itu menang wis. Para sahabat perang loh. Khalid itu menang wis menang. Pokoknya Khalid sing dadi pemimpin mesti menang. Sampai Umar gak seneng. Gak senengnya bukan karena benci sama Khalid. Umar itu gak seneng kalau ada pengkultusan. Mengurangi tawakal kepada Allah. Akhirnya jaga no. Oh Khalid elok ya wis. Kuatir ngono Umar itu. Paham ya? Makanya Umar ngelobi. Ngelobi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wahai khalifah tolong. Diberhentikan. Apa namanya? Khalid itu. Jangan mimpin pasukan. Karena dalam dirinya ada kecepatan. Dalam pedangnya ada kecepatan. Tolong berhentikan dia. Dijawab sama Abu Bakar. Wallahi wahai Umar. Demi Allah. Bagaimana mungkin aku menyarungkan pedang. Yang pedang ini adalah pedangnya Allah. Dan dihunus oleh Rasulullah untuk orang-orang kafir. Tidak mungkin. Selama-lamanya tidak akan aku pernah sarungkan pedang ini. Abu Bakar wafat. Umar jadi khalifah. Langsung dipecat Khalid bin Walid. Dipecat maksudnya itu di rolling. Bukan berarti benci. Tetap dapat tugas-tugas. Ya. Dan Khalid berjuang bukan karena siapa? Umar. Membela Islam karena Allah. Ya gak sakit hati. Kok gak ngene? Nemen iki Umar iki. Tak bela ngene menang terus malah dipecat. Dak ono. Malah ketika yang gantikan Khalid siapa namanya? Abu Ubaidah ibn Jarrah ketika perang sama orang Romawi, tentara salib yang ingin menghancurkan Islam. Dikasihkan dan mengatakan ahlan wa marhaban bil amir. Selamat datang wahai panglima yang baru, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Inilah panglima kita. Saya mendengar Rasulullah bersabda, Abu Ubaidah ibn Jarrah aminu hadil ummah. Yang ngomong Khalid itu. Khalid mengatakan inilah pemimpin kalian, panglima Islam. Abu Ubaidah ibn Jarrah, wallahi aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, manusia yang paling amanat adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dia kalau sakit hati, hatinya bersih. Dan apakah
Abu Ubaidah terus tidak menunjukkan sikap yang luar biasa kepada Khalid. Justru Abu Ubaidah mengatakan, dan beliau kata Rasulullah adalah saifun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedangnya Allah. Hatinya bersih, makanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kudu rukun sak dulur. Padha wong Islami ojo gelem dia duduk saiki zaman provokasi, Pak. Sampeyan ndelok internet sedih aku ndelok. Sing kene ngene, sing kene ngene. Umat Islam diprovokasi, kita enggak boleh ikut-ikutan. Saling memprovokasi. Ada pihak-pihak yang ingin mengadu domba umat Islam, kita jangan enggak boleh saling lok-lokan. Kita umat yang satu. Ya. Jangan mudah terprovokasi. Ya, jaga kerukunan di antara sama umat Islam. Lihatlah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan energi benar-benar untuk menjayakan Islam. Tidak justru tukaran sak koncono dhewe. Ya, tidak boleh, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada masalah Khalid. Ini Khalid luar biasa. Panglima Islam, jenderalnya kaum muslimin, dijuluki pedangnya Allah. Ya, makanya Khalid bin Walid itu wafatnya enggak di medan perang. Wafatnya Khalid bin Walid di mana? Di kasur. Karena Khalid itu kalau seandainya kalah di medan perang, orang-orang akan mengatakan pedangnya Allah telah mati. Dan Allah enggak mau dikatakan pedangnya mati. Maksudnya mati terbunuh, kalah gitu loh. Pedangnya Allah kalah. Allah enggak mau. Allah enggak mau pedangnya dikatakan apa? Kalah. Makanya Allah takdirkan siapa tadi? Khalid wafat di mana? Di kasur. Penuh dengan luka. Tubuhnya Khalid bin Walid. Lah, ini Khalid punya masalah sama Ammar. Khalid marah sama Ammar. Mengata-ngatai Ammar. Marahlah. Kata-katanya kasar kepada Ammar. Mungkin secara strata sosial lebih tinggi mana Khalid sama Ammar? Khalid, panglima, jenderalnya kaum muslimin. Menurut pandangan manusia. Meskipun pandangan Allah juga Khalid luar biasa. Dijuluki apa? Pedangnya Allah. Kan gitu kan? Nah, tapi punya masalah sama Ammar. Wah, Khalid marah sama Ammar. Ammar diam, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Sesungguhnya, siapa tadi? Khalid marah begini. Ketika tahu bahwa Ammar datang ke Rasul, Khalid datang ke Rasul pisan. Dan di depan Rasul, Khalid marah kepada siapa? Ammar bin Yasir. Sedangkan Ammar bin Yasir tidak menjawab kemarahan siapa tadi? Khalid. Kemudian menangis Ammar nih. Ketika dimarahi sama Khalid itu nangis beliau. Terus berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala tarah? Ya Rasul, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan Khalid kepadaku?" Ini padahal Khalid lah. Rasulullah mengangkat kepalanya. Dan Rasulullah mengatakan, "Man ada Ammaron adahullah." Barang siapa memusuhi Ammar, berarti dia memusuhi Allah. Wa man abghadha Ammaran abghadahullah. Barang siapa membuat marah Ammar, berarti dia telah membuat marah Allah. Wallahi, langsung Khalid itu keluar dan Khalid mengatakan, "Wallahi fama kana syai'un ahabba ilai min ridha Ammar falakitu faradiyah." Demi Allah, ketika aku mendapatkan ucapan Rasulullah seperti itu, tidak ada di dunia ini yang lebih aku cintai melebihi ridhonya Ammar bin Yasir. Langsung datang kepada Ammar bin Yasir dan minta maaf kepada Ammar bin Yasir. Iku nek dhewe, ya Rasulullah coba percaya karo Ammar ini enggak pelek ya itu gitu. Iki arek iki ngono nek kita. Enggak, nek Rasul ngomong ngono, iya wis salah, wis mari. Jaluk sepuro nang Ammar. Atine apik para sahabat, cepet balik. Ya, itulah para sahabat. Terakhir, karena kita dibatasi waktu ya. Terakhir. Ammar bin Yasir ini pernah ngangkat bangunan untuk Masjid Nabawi, dilihat sama Nabi. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
celaka Ammar bin Yasir. Dia nanti akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Yad'uhum ilal jannah wa yad'unahu ilan nar. Jadi Ammar ini pernah diwahyukan, dinas sama Nabi. Ammar ini nanti akan dibunuh oleh kelompok yang pembangkang. Dan terbukti Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, jadi khalifah wafat, Umar jadi khalifah wafat, Utsman jadi khalifah, terakhir ada pemberontak itu kan, kaum separat. Makanya memberontak itu bukan sunnahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan sunnahnya Rasulullah. Memberontak dengan cara-cara yang jahat seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman itu. Maka apa yang terjadi? Ketika Utsman wafat, diganti siapa? Ali. Di situ terjadi dua kelompok kaum muslimin. Sudah saya ceritakan dulu itu, Masih ingat enggak? Ketika kita bahas sirah sahabat yang awal-awal dulu, zamannya Ali bin Abi Thalib. Terjadi dua kubu kan gitu kan dulu kan? Kubunya Ali bin Abi Thalib sama kubunya, kalau perang Jamal berarti Aisyah, Tolha sama Zubair. Kalau perang Siffin berarti Muawiyah, Amr bin As, dan seberangnya Ali. Nah, pada waktu perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, itu Ammar bin Yasir ada di pasukannya Ali. Waktu perang Siffin, bentrok, Ammar terbunuh. Posisinya Ammar di pasukannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Akhirnya orang-orang pasukannya Muawiyah, Ammar wafat. Padahal Nabi dulu mengatakan Ammar ini nanti akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka, yang pembangkang. Berarti kan kelompoknya siapa? Muawiyah. Kata Muawiyah, yang membunuh dia yang ngajak perang. Paham enggak sih? Kata kelompoknya Muawiyah, yang membunuh Ammar berarti yang ngajaknya ke medan perang. Maksudnya siapa? Ali. Jadi saling mentakwil dan seterusnya. Makanya para ulama menjelaskan bahwa ijtihad yang benar, ijtihadnya siapa? Ali pada waktu itu. Ijtihadnya Muawiyah itu salah. Tapi dua-duanya adalah sahabat Nabi yang harus kita doakan, kita tarahum, kita tarahi kepada mereka. Cerita tentang Ammar sangat banyak. Tapi itu insya Allah sudah cukuplah mewakili tentang sosok Ammar bin Yasir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mugi-mugi kita semuanya keluar dari masjid ini semuanya dalam keadaan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allah lapangkan dada-dada kita, Allah bersihkan hati-hati kita dari hasad, dari benci, dari sombong, semakin tunduk kepada Allah, semakin sayang dengan keluarga, semakin rindu dengan masjid, semakin berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar ridha manusia. Mudah-mudahan Allah memperbaiki seluruh urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan keluarga kita, anak kita. Semoga Allah memperbaiki wanita-wanita kaum muslimin. Semoga Allah memperbaiki remaja-remaja kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki para pemimpin umat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki para pemimpin negeri ini sekaligus memperbaiki rakyatnya. Semoga pemimpinnya diperbaiki oleh Allah, begitu juga rakyatnya diperbaiki oleh Allah, sehingga negara ini menjadi negara yang aman, negara yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun langkah para pemimpin kita untuk membawa kemajuan, kedamaian di negara yang kita cintai ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.